masih terkait dengan YouTuber ini. Sejak apa sih mulai YouTube gitu? Atas studio, teman-teman YouTube, di sini kita kedatangan tamu yang spesial. Tepatnya malam ini, studio Akunata kedatangan tamu yang istimewa di dunia YouTuber, yaitu Mas Iwan Aprianto. Iya. Oke, Mas Iwan, selamat malam Mas Iwan. Selamat malam. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini terima kasih Mas Iwan sudah menyempatkan waktunya Ya, untuk sama-sama. ngobrol-ngobrol dengan saya. Jadi ada beberapa pertanyaan Mas Iwan yang saya pengen tahu jawabannya dari Mas Iwan langsung ini. Siap. Menjadi seorang YouTuber yang bisa dikatakan sudah apa ya? Sudah apa nih? Sudah sangat terkenal lah untuk kawasan Indramayu, Ya. khususnya Segagung Iwan. Oke teman-teman, nanti kita akan berbicara panjang lebar dengan Mas Iwan setelah jeda berikut. Sudah banyak planning nggak ke depan? Ya, kalau untuk planning sih banyak ya. Soalnya kan dari beberapa seniman yang sudah saya kunjungi masih banyak lah. Soalnya request para subscriber saya pun masih ada yang belum terpenuhi. Oh, oke. Oke, saya kan jujur saja nih belum tahu detail Mas Iwan seperti apa. Cuma sekedar di YouTube itu banyak sekali nih postingan-postingan dari Mas Iwan serta subscriber yang begitu melejit. Ini sebetulnya konten apa sih yang akan dikembangkan oleh Mas Iwan sendiri gitu? Ya, kalau dari akun saya sendiri sih emang kontennya mengusung kayak apa ya, lebih ke wawancara seniman atau lebih dikenal dengan TTSD. Jadi TTSD itu artinya singkatan dari takon-takon Skarpe Dewek. Oh, TTSD ya? Iya, jadi Nah, berarti jargonnya itu ya iya, TTSD. tagline lah kayak Tanya-tanya Skarpe Dewek, takon-takon. Oke, pemirsa, nanti kalau ada yang request tinggal TTSD aja, tanya-tanya Skarpe Dewek. Iya,
mungkin Mas Iwan bisa menjawab request-request yang teman-teman berikan ke Mas Iwan. Misalkan Mas Iwan saya pengen ini dong, Mas Iwan kunjung ke Wakancil atau siapa mungkin idola, nanti Mas Iwan yang akan merapat ke Mas Kancil. Jadi teman-teman yang di YouTube tinggal ikuti aja channelnya begitu. Oke, Mas Iwan. Iya. Masih terkait dengan YouTuber ini, sejak apa sih mulai YouTube gitu? Kalau ngebuat akunnya sih udah 3 tahunan ya, sejak 2017. Cuman setelah saya mulai terjun ke dunia YouTube dari tahun 2019 awal Maret lah. 3 tahun terbilang cukup lumayan cepat menurut saya ya. Enggak, kalau buat akun dari 2017 maksudnya 2 tahun awal tuh jadi penikmat, Mas. Oh, penikmat. Jadi kita enggak ngebuat video apapun. Jadi kalau pengen lihat video orang gitu. Oh, gitu. 2 tahun cuma jadi penikmat YouTube. Pas di 2019 sekitar bulan Maret saya baru terjun gitu mengembangkan YouTube dan ingin menjadi seorang YouTuber. Oke. Nah, Mas Iwan tadi usungan konten-kontennya lebih kepada seniman-seniman ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong seniman Indramayu, siapa saja sih yang sudah dikunjungi dan mendapatkan subscribe yang banyak itu siapa gitu? Ya alhamdulillah sampai sekarang yang sudah saya kunjungi ya udah lumayan banyak ya Mas. Salah satunya Wakancil udah beberapa kali sering saya kunjungi, bahkan bisa saya bilang 5 kali lah, hanya saja 2 kali saya wawancara dan 3 kali hanya sebatas silaturahmi. Wakancil, Wakoslet, Raden Culeng, Joni, pengisi suara Joni, Mbak Dian Sansan, Mbak Ella, terus itu dari Galuajeng, Kang Ompong, dan lain-lain lah, banyak yang sudah saya. Berarti secara tidak langsung seniman-seniman Indramayu secara sudah banyak yang kenal dengan Mas Iwan sendiri. Alhamdulillah, malah setelah udah jalan beberapa kali saya ngebuat konten gitu wawancara seniman ke seniman-seniman yang baru-baru sekarang, karena saya udah beberapa bulan jalan wawancara seniman. Setelah saya silaturahmi, kadang narasumber saya tuh malah tahu yang suka wawancara. Gitu iya, ya? jadi ibaratnya Iya, saya iya, nggak iya. perlu ngasih tahu tujuan saya, jadi langsung disambut ini alhamdulillah. YouTuber nih gitu. Iya, seperti itu. Nah, sekarang yang lagi booming kan Wakancil tuh, dan Mas Iwan sendiri bahkan tadi di obrolin bahwa 5 kali gitu ya. Betul. Itu berarti ada chemistry atau kedekatan sendiri dengan Wakancil. Kalau dibilang kedekatan sih ya enggak, hanya saja beberapa kali saya main alhamdulillah Wakancil menyambut dengan istilahnya benar-benar menyambut kita Welcome gitu, nggak ada batasan gitu. Malah ibaratnya kalau saya main ya, khususnya saya pribadi gitu, setiap main tuh nggak boleh cepet gitu, makanya kalau misalnya saya main Jangan gitu, cepet-cepet pulang lah gitu. nanti aja lah gitu. Iya. Baru sebentar gitu. Iya. Harus bener-bener kayak suruh gitu beberapa gitu, agak lama gitu. Iya, dan alhamdulillah ya pokoknya kalau menurut saya sih Wakancil itu sosok yang benar-benar bisa kita katakan bisa dijadikan satu inspirasi kan. Biasanya kan seorang public figure ya gitu kadang ada batasan gitu sama fans ataupun sama orang lain gitu. Kalau Wakancil benar-benar nggak ada batasan, maksudnya dia menganggap diri Wakancil itu sama gitu. Saya mau nggak Orang biasa nggak mau dibilang artis gitu kayak gitu. Iya. Detailnya seperti apa sih Wakancil di mata Kang Iwan, sampai Kang Iwan sendiri Wakancil itu orangnya welcome banget loh begini gimana? Ya kalau dari saya pribadi sih ya maksudnya Wakancil itu sosok yang benar-benar gimana ya, pokoknya sederhana gitu, humble terus benar-benar nggak pernah ada batasan gitu. Bukan dari saya pribadi kan, kadang kalau pas saya main ke situ bareng sama fans-fans lain juga benar-benar disambut, silahkan masuk gitu, mau minum apa gitu, gini-gini. Pokoknya Wakancil itu sosok yang benar-benar dijadikan satu inspirasi atau panutan buat seniman lain, khususnya public figure ya, bahwa jangan pernah di antara public figure sama fans tuh jangan maksudnya jangan ada batasan lah. Biasanya sih saya menemui
setiap seniman tuh nggak semuanya sama kayak Iya, Wak Kancil. iya, iya. Kadang Jadi kayak- pernah saya foto gitu, jadi cepet gitu, tapi udah gitu, nggak ada basa-basi Iya. gitu. Kalau Wak Kancil bener-bener lagi nggak gini Oh, terus ya ada iya, iya, obrolan iya. gitu. Pernah nggak Wak Kancil gitu bercerita dulu sebelum eksis seperti sekarang itu yang memberikan inspirasi ke Mas Iwan? Ya banyak sih. Pokoknya setelah saya sering ngobrol ya sama Wak Kancil tuh bener-bener banyak masukan dari beliau, karena ibaratnya saya juga pernah dikasih petuah ataupun saran. Pas saya awal ngebuat konten ngeblog seniman atau wawancara seniman, kata Wak Kancil bilang, awas dari saya jangan malas ke saya, harus nyari seniman-seniman lain. Makanya saya tuh lebih semangat karena emang ada petuah dari Wak Kancil, suruh datengin semua seniman yang ada di Indramayu gitu. Artinya Wak Kancil itu sebisa mungkin seniman Indramayu itu harus Diangkat. diangkat gitu. Iya betul. Karena memang dengan media seniman itu bisa berkembang dengan Iya. dan salah satunya Mas Iwan ini yang Iya. ya mengangkat derajat dari seniman-seniman Indramayu. Iya. Oke, Mas Iwan sendiri terinspirasi apa sih dari Wak Kancil sehingga Mas Iwan sering bolak-balik ke Wak Kancil dan bahkan tadi dikatakan petuah lah begitu. Iya. Banyak masukan dari Wak Kancil. Iya, gimana contohnya misalnya? Ya bisanya jadi saya sendiri betah ya, karena emang setiap main tuh nggak pernah kayak kita dicuekin gitu. Malah kadang dia selalu bilang, wah kemana aja gini terus ya makanya malah dari diri kita yang selalu ngasih jarakan dari Wak Kancilnya masih main gitu walaupun setiap minggu atau gimana. Cuman kan karena saya merasa maksudnya kita udah main gitu, Iya. barangkali Nggak enak juga nggak gitu. enak gitu. Takut enggak, walaupun dari Wak Kancilnya welcome dan selalu mempersilahkan buat main, tapi dari diri saya sendiri gitu kan, maksudnya nggak enak, kasihan kan, apalagi sekarang kegiatan Wak Kancil banyak, bukan hanya jadi pelawak, karena beliau juga jadi arranger gitu, aransemen. Oh iya, pencipta lagu, bener-bener di sesi-sesi beliau nggak manggung sama Lingga Buana, grup sandiwaranya, di dalam rumahnya di base camp Wak Kancil banyak aktivitas gitu, nggak cuma beliau mentes sibuk dan di rumahnya nyantai, enggak, malah di rumahnya lebih super sibuk gitu, ngedit video, bikin konsep, bikin aransemen lagu dan sebagainya gitu, seperti itu. Pernah nggak Wak Kancil bercerita suka dukanya dulu sebelum menjadi ini dan kemudian menginspirasikan Mas Iwan sampai dengan sekarang Mas Iwan bisa dikatakan public figure atau gimana Mas Iwan ini YouTuber yang bisa dibilang ya dia nggak coba boleh. gimana tuh, ada nggak pernah bercerita kalau saya itu pernah begini misalkan Wak Kancil? Ya pernah di sesi masih wawancara ya, kadang di luar kita membuat video juga kita ngobrol-ngobrol biasa tanpa private juga banyak lah istilahnya masukan dan benar-benar kayak saran-saran yang bermanfaat dari Wak Kancil buat saya. Salah satunya kemarin saya sempat wawancara untuk yang kedua kali, dan di dalam isi wawancara beliau itu ada kayak semacam motivasi waktu beliau masih berjuang mas gitu. Waktu dulu sebelum setenar sekarang, seviral sekarang,